menggunakan aturannya Tuhan itu tidak mudah. Karena kita dari kecil terbiasa menggunakan aturan yang mungkin dibuat oleh orang tua kita, kebiasaan aja, kebiasaan tradisi. atau pola pikir kita. Iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini alhamdulillah saya diizinkan bertamu ke rumahnya Mbak Mita. Iya, hai Mas Fit. Waalaikumsalam. Dadakan ya Mbak. Dadakan. Maaf, udah gitu telat lagi. Tapi kita emang berapa kali ngomongin ya, baru Iya. terjadi hari ini. Iya, jadi ya sudah telat. Habis itu. Yang penting sehat dan selamat Mas. Amin, Alhamdulillah amin, sampai alhamdulillah. di sini. Ya, Mbak. Kali ini saya mau ngajak Mbak Mita ngomongin tentang ini, segala hal yang terikat oleh waktu itu pasti rugi. Oke, coba di-elaborate gimana Oke. maksudnya Mas? Kalau dari versinya Mbak Mita, kenapa segala sesuatu yang terliputi oleh waktu itu sebenarnya dalam keadaan merugi? Secara ini Karena aja ya, global. karena kan kalau ada waktu berarti ada pembatasan, ada batas. Yes, benar. Nah, dengan adanya batas, kita jadi kayak berlomba-lomba sama waktu itu sendiri. Kita do the best thing nggak di dalam waktu yang terbatas itu, gitu. Iya. Ya. Karena ada batasan waktu itu memaksa kita Untuk melakukan yang terbaik melakukan yang terbaik dan terbenar. gitu ya. Ya. Dan ternyata Allah sudah menyampaikan itu di surat Al-Asr ya. Al-Asr. Ya, surat 103. Silahkan Mbak dibuka. Surat 103. Oke, mau dibaca? Ya. Ada 3 ayat ya. Langsung 1, 2, 3 Mas. Langsung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kesabaran Mas. Iya. Jadi kita kupas ya. Yang ayat pertama tadi demi masa. Ya. Allah bersumpah atas nama waktu. Jadi artinya di sini kita bisa lihat pentingnya waktu ya bagi semua makhluk ya. Ya. Allah bilang ini waktu sangat penting, sangat berharga nih. Kayak kita manusia waktu itu menjadi penting karena ketika kita masih hidup kita bisa mengkaji Quran. Artinya Qurannya ini bisa kita amalkan. Ya. Tapi ketika kita sudah wafat kita sudah tidak bisa lagi mengamalkan Quran. Iya. Ya, jadi itu pentingnya waktu. Tadi Mbak Mita udah jelasin di awal, ada keterbatasannya. Betul. Kita dibatasi gitu sama waktu. Makanya Allah ngingetin nih, saya bersumpah atas nama waktu gitu. Terus yang kedua, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kembali lagi, Yang manusia tadi itu. iya dalam kerugian yang nyata. Kalau nomor 3-nya Tidak dilakukan sih. Kan ini kecuali ya, jadi dia ini tidak merugi nih orang-orang yang seperti ini. Benar. Orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya. Jadi orang-orang yang pertama, orang-orang yang beriman. Jadi Allah mengecualikan kondisi yang merugi tadi ya. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman, Berbuat orang-orang kebajikan yang berbuat kebajikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Saling menasehati dalam kebenaran itu artinya berquran. Karena kebenaran yang hakiki cuma ada di Quran. Menjalani yang Allah inginkan gitu ya. Benar. Ridhoi, sukai gitu. Nah, untuk menjalankan Quran ternyata nggak mudah Mbak. Makanya Allah bilang apa? Menetapkan dalam kesabaran. Iya ya. Artinya untuk menjalankan karena nggak mudah, Allah bilang sabar. Iya ya, ada ya dia segini singkatnya ayat ternyata kata-kata sabar itu keluar. Keluar. Bukan kebenaran dan kebaikan gitu sih, kebenaran dan kesabaran. Dan kesabaran.
Karena Emang udah takdir kita harus sabar ya. Karena memang untuk proses menegakkan kebenaran itu dibutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena nggak mudah. Menggunakan aturannya Tuhan itu tidak mudah. Karena kita dari kecil terbiasa menggunakan aturan yang mungkin dibuat oleh orang tua kita. Kebiasaan aja. Kebiasaan Tradisi. atau pola pikir kita. Iya sih. Ya. Ya background keluarga, pendidikan keluarga gitu ya. Lingkungan karena ikut mempengaruhi kan. Ya yang benar tuh seperti ini kan dengan aturan-aturan kita dari kecil. Benar. Jadi begitu berquran loh kok ada yang beda nih gitu ya. Jadi kadang-kadang melihat perbedaan itu bagaimana menyikapinya itu butuh kesabaran ternyata. Karena bisa jadi nanti ada yang menghujat, ya nggak? Ada yang nggak suka, ada yang kok jadi beda dan lain sebagainya. Pasti timbul yang kayak begitu. Jadi nggak seru loh gitu. Nah, jadi di 3 ayat ini menjelaskan ya pentingnya waktu ya. Kemudian ada satu lagi nih Mbak Mit. Selain pentingnya waktu tadi yang udah Allah jabarkan di surat Al-Asr tadi, Allah juga menyampaikan pentingnya untuk memikirkan hari esok gitu. Setelah meninggal maksudnya. Setelah meninggal. Jadi Al-Quran ini kan berbicara 3 hal sebenarnya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Allah bilang orang-orang yang mau memikirkan masa depan itu adalah orang-orang yang pintar. Karena sudah dikasih tahu, ya sudah jalanin gitu. Nah, itu bisa dibuka di surat 59 ayat 18. Al-Hasyr. 59 18. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, diingetin ya. Memperhatikan hari esok ya. Ya. Artinya orang-orang yang pintar itu adalah orang-orang yang selalu berhati-hati di hari ini. Karena dia tahu untuk tabungan di hari akan esok. ada dampaknya di masa depan. Iya. Setiap tindakan itu pasti apapun. Ada konsekuensinya kan. Makanya di sini ada, di sana ada. Di sana ada. Ada yang terbalaskan di sini, ada yang terbalaskan di sana nanti. Dan kadang Mas, misalnya satu tindakan kita di sini akan mendapatkan dampak yang bagus hasilnya, tapi untuk nantinya sebenarnya nggak bagus. Iya. Ada kan? Ada. Yang sebenarnya konflik antara hasil dunia dan hasil akhirat. Yes. Ketika kamu tidak bisa mengkonversi tingkah lakumu menjadi sebuah ibadah, maka akan seperti itu. Contoh ya, misalnya yang nggak dalam kebenaran. Yes. Yang tidak terbungkus kebenaran itu akan berdampaknya nanti. Mungkin misalnya secara pekerjaan, Mbak Mita dapat pekerjaan, tapi dari pekerjaan itu ada orang yang terzolimi. Mungkin di saat itu Mbak tetap dapat pekerjaannya. Tapi itu bagi Allah tidak berarti apa-apa gitu. Sementara malah kan yang kita mau kan poin merah gitu kalau di rapot gitu. Benar. Sementara yang kita mau kan sebenarnya apapun yang tindakan kita ini Allah ridho kan. Artinya harus terkonversikan menjadi ibadah kan. Makanya kita umat Islam selalu bilang Bismillahirrohmanirrohim kan. Artinya benar, kita mengafirmasi diri bahwasanya apa yang saya lakukan ini menyertakan Allah sehingga tidak boleh menyimpang. Nah itu nanti Allah terangkan lagi ada di surat 11 ayat 15 dan 16 tuh Mbak. Bukan. Boleh. Kalau Mbak mau. 15, 16. Karena tadi terkait sama tindakan yang bernilai ibadah sama yang tidak kan. Surat Hud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Artinya kalau di dunia Allah akan balas tanpa dikurangi.
Ya. Tapi tidak berarti apa-apa ketika sampai di akhirat nanti. Ini juga sebuah peringatan kan, bahwasanya setiap tindakan yuk kita konversikan menjadi sebuah ibadah. Artinya jangan ada yang disimpangkan. Mas, bisa nggak tapi gini nih jadi kayak matematika sih. Tapi mungkin cara dia mendapatkannya ada kesalahan. Atau salah banget, nggak tahu lah salahnya sedikit atau salahnya besar. Tapi setelah itu misalnya nih mengenai pekerjaan dan uang ya, hasil yang didapatkan gitu. Setelah itu uang itu dia sedekahkan banget, nolong orang, nolong keluarganya. Nah itu bisa jadi berkurang nggak dosanya? Nah gini, matematika. Iya itu kan hukum matematika manusia ya, seperti itu ya. Iya kan logika berpikir lah. Tetapi apakah kita pantas untuk berdagang sama Allah? Makanya itu hanya Allah yang tahu sih ya. Iya, artinya itu kan segala tindakan yang baik dan benar itu harus mempunyai asal yang baik dan benar juga kan. Kalau asalnya tidak baik, kemudian dibuat sesuatu yang baik, itu kan kayak money laundry ya. Iya. Kayak money laundry, jadi gimana? Artinya gini Mbak Mit, secara manusia dia dapat pengakuannya, misalnya dia nyumbang masjid atau bangun rumah ibadah gitu ya. Ya itu semua dibayar-bayarin lah orang sekitarnya. Secara dunianya dia dapat orang hormat, respect. Iya dong, orang baik kan, orang di mata manusia pasti baik. Kita lihat sumbernya dong, kalau memang sumbernya udah nggak sesuai, bagaimana bisa? Sementara yang disebut kebenaran kan harus inline. Dari awal sampai akhir. Iyalah, kan harus satu garis lurus Mbak. Nggak mungkin kayak Robin Hood ya. Oh iya, Robin Hood ngambil dari orang ini, rampok tapi dibagikan ke itu juga sebenarnya dalam Islam kan tidak boleh. Kayak gitu. Saya rasa sih dalam agama apapun ya. Mencuri nggak boleh ya? Iya sih. Ada sih ayatnya di setiap kitab suci pasti ada. Kayaknya ada kan. Tidak boleh mencuri. Nah artinya kan kalau untuk melaksanakan ayat yang lain, jangan dilanggar ayat yang lain gitu. Iya. Jadi kayak kontradiktif nantinya kan. Iya. Kalau kayak gitu tuh mungkin kayak udahlah itu urusannya Allah dengan kan ceritanya kalau Robin Hood nih misalnya dia kan mencuri dari orang-orang yang rakus. Itu kan ceritanya Robin Hood itu melakukan hal yang kayak mengurangi dosanya tuh orang, karena tuh orang kan raja kan kalau mereka, pokoknya dia bangsawan kan kalau Robin Hood kan. Jadi orang-orang yang ngambil uangnya memaksa uang rakyat ceritanya gitu. Jadi kan Robin Hood ceritanya malah kayak jadi bantuin itu orang untuk bersedekah tanpa dia mau, tapi sama Robin Hood diambil untuk disedekahkan. Tapi ya kalau kayak gitu kan again cara berpikir manusia, kita boleh berandai-andai atau berasumsi. Ada ayatnya juga. Kalau untuk melawan kejahatan itu tidak boleh dengan kejahatan. Oh iya. Harus dengan kebaikan. Oh iya. Karena Allah udah ngajarinnya begitu, iya. Okay. Kalau mau melawan kejahatan, jangan dengan cara yang sama. Harus dengan cara yang benar gitu. Iya. Nah, nanti jangan sampai niat kita baik, tapi kita melanggar ayat yang lain gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati kan, Mbak. Nah, kemudian ada satu ayat yang menurut saya juga kalau disampaikan ini juga menggelitik gitu. Silakan dibuka surat 22 ayat 47. Al-Hajj 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Wow. Insya Allah di surga. 1000 tahun. Tadi kan kita ngomong masalah waktu ya. Iya. Ternyata yang harus kita ketahui adalah beda dimensi, beda perhitungan waktu ya. Iya. Gila ya. 1000 jadi tahun. Dimensi di sana Allah bilang itu cuma sehari. Tapi menurut kamu itu 1000 tahun gitu. Iya. Ya, artinya kita hati-hati gitu Mbak di hari ini masalah waktu, dan itu akan membuat kita mungkin akan lebih berpikir sebelum melakukan apapun gitu, karena ini kaitannya sama umur, sama waktu kita hidup. Gitu Mbak. Itu maksudnya makanya tadi ya kayak betapa ruginya manusia kalau kita ternyata salah arah gitu. Benar. Salah path yang kita pikir benar. Benar. Dan yang paling mungkin jadi pengingat buat saya itu
di surat Al-Fatihah ayat 5. Yang apa tuh? Iya kan Iya karena Abu dua, dua, iya iya karena karena stain. stain. Apa? Ya mengabdi Aku padamu, menyembahmu dan aku menyembahmu. butuh pertolonganmu kan. Iya. Artinya apa? Dalam proses penyembahan pun kita tetap butuh pertolongannya Allah. Kenapa? Karena dalam proses menyembah pun ada potensi kita ini menyimpang. Sepakat nggak? Iya sih. Makanya kita tetap butuh Banget, pertolongannya Allah. banget. Dalam artian apa? Dibuka lagi Qur'annya, mungkin dibuka lagi hadisnya, mungkin kita dengerin dari ulama-ulama yang memang kredibel ya, yang memang ilmunya sudah sangat tinggi gitu, sehingga dalam melakukan segala sesuatu itu harus penuh kehati-hatian. Karena tadi ayatnya, aku menyembahmu dan aku butuh pertolonganmu. Kenapa? Karena dalam proses penyembahan pun bisa jadi kita menyimpang tanpa kita sadari. Iya sih. Itu ini sih. Apa tricky banget gitu. Iya. Tipis karena kan Tipis. Karena kan banyak yang mengatasnamakan kan ini yang penting membaca ayatnya Allah misalnya, atau Iya. semuanya kan kita mintanya ke Allah, tapi melalui ini itu kadang-kadang itu yang sebenarnya slightly udah menduakan Allah gitu. Itu serem ya. Itu tuh yang paling serem tuh. Dan orang nggak sadar karena nggak sadar, karena kan kita baca ayat Allah, maksudnya pakai baca bahasa Arab gitu. Iya. Entah dari mana, atau sometimes mungkin cuma kayak zikir atau apa. Tapi cara kita membacanya itu, niatnya apa, segala macamnya apa itu ya. Kemudian kita meyakini orang melalui perantara orang itu, makanya terkabul. Itu juga udah syirik loh. Iya tuh. Iya nggak? Kan kita makanya Mbak, sebenarnya asyhadu alla ilaha illallah itu, asyhadu alla itu tiada Tuhan selain Allah, artinya Tuhan itu harus selalu dicari. Kita nggak bisa Mbak udah ngomong syahadat kita sudah menemukan Tuhan kita Allah. Nggak berhenti di situ. Sekarang Tuhan itu bagi diri kita bisa membesar, bisa mengecil. Tergantung kitanya membesarkan atau mengecilkan. Kalau kita tidak menggunakan kaidah-kaidah Tuhan, maka Tuhan itu kita sepelekan. Artinya dia mengecil. Tapi kalau kita gunakan semua yang Allah, aturan-aturannya kita ikuti, kita taati, maka Allahnya itu semakin besar. Nah artinya besar kecilnya Allah atau Tuhan terhadap diri kita itu kembali ke kita. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sebuah proses dan sebuah pencarian yang terus menerus sampai kita meninggal nanti. Makanya ketika meninggal doa kita cuma satu kan, semoga husnul khotimah. Semoga meninggalnya dalam keadaan yang baik. Itu pengharapan. Gitu. Kok jadi melo? Jadi kayak banyak banget yang terpikirkan dong kan, insight gitu, kayak semoga kita yaitu husnul khotimah gitu. Jadi tidak merugi. Semoga kita tidak termasuk manusia-manusia yang merugi. Yang tidak beriman dan tidak yang saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran dan melakukan kebajikan. Benar. Saling mengingatkan dalam kebenaran berarti kita disuruh sama Allah itu berkelompok. Saling bergandengan tangan. Gak bisa kita menuju ke surganya Allah sendirian. Makanya itu ya, hablum minallah hablum minanas. Nah, hablum minallah hablum minanas itu dijaga. Tapi kan ada orang Mas yang ngerasa kan gue yang penting udah baca Quran sendiri, ya udah gue pelajarin gitu. Bagaimana bisa kalau hablum minanasnya nggak dijaga? Contoh misalnya ya, nggak ada orang miskin, nggak ada yang mau nerima zakatmu, bagaimana kamu bisa berzakat? Ya, bagaimana bisa sholat berjamaah kalau nggak ada imam atau nggak ada makmum? Kita tetap butuh orang lain sebenarnya. Ya pada saat meninggal deh, siapa yang ngangkat? Nah, pada waktu meninggal siapa yang nguburin? Nggak, tapi ada orang Mas yang merasa ya udah cukup sekeluarga kecil itu aja. Dia nggak perlu hubungan sama orang lain. Asal bisa memang saling membantu menuju kebenaran ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, jadi gini sebenarnya, saya pernah nanya ke seseorang ya, apa yang membuatmu jadi menurut pandangan saya sangat memilih teman gitu ya. Kok kayaknya eksklusif. Dia bilang begini, Mas Wid, yang paling cepat berubah itu adalah hati.
kolbu, gampang terombang-ambing. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang, wahai zat yang menggenggam hatiku, wahai zat yang membolak-balikan hati. Karena hati manusia ini cepat berubah, Mbak. Iya. Sekarang saya bisa ngomong iya, mungkin 10 menit ke depan saya bisa bilang tidak. Iya. Mood ya. Iya, itu kan manusia ya. Nah, untuk bisa menjaga hati, itu saya harus memilih ring 1 saya. Oke. Kenapa? Karena saya tahu hati ini gampang berubah, apalagi dengan lingkungan. Maka saya harus menciptakan lingkungan saya dulu nih. Mana yang bisa saya ajak mendekat, berbicara, berdiskusi, yang tujuannya adalah untuk menjaga hati saya juga. Nah, itu kan luar biasa ya. Maksudnya inilah orang-orang yang cerdas sih kalau menurut saya. Nggak perlu banyak teman, tapi memang kita butuh ring 1 yang akan mensupport kita. Baik secara mental, spiritual, kayak gitu kan. Nah, menurut aku sih ya wajar-wajar aja, apalagi kita semakin tua pasti ring kita mengecil, tereliminasi. Iya. Semuanya akan tereliminasi sampai nanti kita akan menemukan yang satu frekuensi. Ya. Hubungan baik sih tetap hubungan baik, tetap menghormati. Tapi udah nggak bisa seperti sesama dulu manusia, kan? tapi pasti ada kayak ada batasan, jadi kayak ada penghalang sedikit untuk berbicara atau berlama-lama diskusi tentang apapun, karena prinsipnya udah beda. Udah gitu beda kan? Dan Quran udah bilang gitu. Bagi kamu yang berQuran dan yang tidak berQuran, nanti akan ada dinding pembatas. Ya, artinya dinding pembatasnya tidak terlihat, tapi perasaan kayak tadi itu yang kamu punya tadi, yang kamu ceritain, kayaknya kalau ngomong udah nggak nyambung deh. Nah, itu kan dinding sebenarnya. Iya. Dan Qurannya udah ngomong gitu. Jadi apa-apa memang Quran semua tuh ada ya. Sama kita harus kayak emang harus pakai waktu sebaik-baiknya sebisa mungkin pelajarin Quran. Karena semua ada di sini, udah diakuin sih Mas ya. Bener. Maksudnya sama saintis pun banyak yang gitu. surprise pas buka Quran. Loh kok ini udah ada di sini sih? Iya, ya banyak ya contoh. Scientific things gitu. Misalnya ada 2 laut yang tidak bisa bercampur. Ketika Nabi menerima wahyu tentang laut itu, para sahabat itu pastinya tidak tahu ada laut itu. Kan mereka tinggalnya di gurun pasir. Iya. Jadi pada waktu itu modal para sahabat apa? Cuma percaya pada Nabi, mengimani Nabi gitu. Enak banget ya langsung ada Nabi gitu, langsung nanya. Nah, tapi bisa jadi kondisi ketika kita di sana nggak seperti itu loh Mbak Mit. Oh iyalah, kan benar-benar mereka baru gitu ya. Iya. Dipaksa percaya ya. Iya. Maksudnya hanya keimanan yang membuat dia percaya perkataannya Nabi Muhammad ya. Nah, kita baru bisa percaya pada Nabi setelah orang-orang melihat sendiri ada laut yang tidak bisa bercampur itu kan. Kenapa? Karena nabinya belum ke sana, tapi bisa mengucapkan itu gitu. Iya. Kedua, ada sungai dalam laut. Ternyata diteliti memang ada air tawar di dalam air laut yang nggak bisa bercampur. Iya. Kemudian ada api di dalam laut. Iya. Ya itu kan gunung-gunung vulkanik. Di dalam bawah dasar laut. Artinya penyelam-penyelam itu baru tahu abad ke-19 kan. Tapi Nabi udah ngomong di zaman yang lalu gitu. Yang artinya kalau menurut saya mungkin tingkat ketakwaan kita di hari ini itu seharusnya lebih baik dibanding para sahabat. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai bukti yang nyata. Kalau yang dulu cuma Nabi berkata gitu. Bener-bener iman aja udah. Iya. Ya, berarti sahabat-sahabat dahulu jauh lebih hebat, Mbak. Iya. Ya iyalah, makanya tuh kita suruh doain terus kan Mas sahabat-sahabatnya, karena mereka juga manusia-manusia mulia ya. Iya. Sahabatnya. Iya. Dan ternyata maksudnya mereka nggak salah percaya gitu. Karena akhirnya banyak bukti-bukti muncul. Tapi kalau saya merasakan Mas memang dengan menjalankan perintah Allah, atau sebisa mungkin sekarang kita udah belajar Al-Quran, saya mau masuk segrup kita udah hampir 2,5 tahun ya. Emang kayak rasanya hatinya lebih nyaman aja gitu. Sebenarnya gitu ya. Sebenarnya memang memudahkan kita jalanin hidup kalau kita menjalankan hidup berdasarkan guidance-nya ini Quran, gitu. Sebenarnya gitu itu untuk kita sendiri. Hanya memang susah banget untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan gitu. Karena kan kita udah punya
komunitas atau Yes. apa Mm-mm. yang selama ini cara hidupnya seperti ini, tiba-tiba kalau kita berubah kan kayak kok gue kayak bukan gue gitu misalnya Iya, awalnya gitu. benar. Terus ada istilah-istilah sok ini jadi sok ini apa misalnya gitu. Jadi kayak Bukan misalnya, memang begitu. kayak pasti ada sebuah rasa tidak nyaman Iya, dulu, iya, kehilangan iya, atau iya, apa iya. gitu. Jadi kehilangan dalam banyak hal gitu. Jadi pasti memang kita perlu ada sacrificing atau perjuangan sih gitu memang. untuk itu. Tapi abis itu sebenarnya Heeh. makanya tuh enak kan kalau udah lo jalin hidupnya memang damai batinnya dapat Iya, gitu. iya. Mungkin ya, mudah-mudahan ya. Justru semakin Sebenar-benarnya kayak lama gitu. kita mempelajari Quran ya, hadis, kita ini akan semakin menghargai perbedaan. Ya, mungkin Perbedaan kalau ciptaan Allah maksudnya. perbedaan ciptaan Allah, perbedaan pendapat, kenapa? Makin malah menghargai ya, bukannya makin jadi keras ya? Menjadi keras itu bisa jadi karena sumber literaturnya sedikit. Kalau literaturnya banyak, dia bisa tahu bahwasannya oh iya ini pendapatnya si A, oh iya ini pendapatnya si B. Makanya saya selalu menyampaikan, jadilah umat muslim yang memiliki kemandirian berpikir. Caranya mandiri berpikir gimana? Perbanyak literatur. Baik itu sejarahnya ya, terus kisah-kisah di masa lalunya, sehingga kita itu bisa menghargai sudut pandang orang masing-masing gitu. Nanti nggak malah jadi kebingungan nggak sih Mas kalau banyak literatur yang dibaca ternyata ada yang berbeda? Nah, bagaimana memilih yang terbaik gitu? Nanti kamu dituntun ke arah sana karena kita dibekali oleh Allah itu akal pikiran. Makanya itu tadi tetap kita butuh pertolongannya Allah ketika kita belajar supaya apapun, terbimbing ya, biar kita tidak menyimpang. Kalau ada hal-hal yang sifatnya membuat kita bimbang, cari lagi literatur yang lain, terus hati kita tetapkan mana nih yang menurut kita kita kuatnya di mana nih terhadap pendapat-pendapat itu kan Mbak. Nah, karena kita sudah terbiasa menerima perbedaan pendapat, maka kita jadi orang yang plural, orang yang menghargai perbedaan itu sendiri gitu, tanpa harus menghakimi. Makanya kayak apa? Banyak kan istilah-istilah yang kita tahu bahwa oh ternyata tuh artinya tuh ini, bukan ini. Setelah kita benar-benar mengerti bahasa Arabnya, kita pelajari terjemahannya. Kadang orang kan main ngatain orang ini gitu, padahal itu artinya bukan itu gitu. Ada arti lain yang lebih besar di balik itu misalnya. Karena bahasa Quran tuh bahasa yang tinggi, ya, bahasa yang dalam sebenarnya. Dalam banget, nggak bisa secara lahiriah cuma diartikan seperti itu kan. Kayak gitu. True. Seru loh, sebenarnya seru. Dia ini kayak misteri yang harus kita pelajari seumur hidup. Seumur hidup gitu. Nah ini karena Mbak Mita udah mau berangkat. Terima kasih waktunya yang singkat ini. Thank you Mas. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Insya Allah ini meliputi ayat ketiga tadi di surat 103 ya. Oh iya, saling mengingatkan dalam kebajikan dan kebenaran. Sabaran. Dan itu sabaran. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita sering-sering saling menasehati kata dia. Amin. Mungkin ini cerita MB juga salah satu media untuk itu ya. Iya. Insya Allah. Baik, terima kasih sahabat semua. Mbak Mita, terima kasih. Makasih Mas Wiwit. Ya, saya Wiwit pamit. Mbak Mita juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.